Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa bersua untuk ngaji jelang Ramadan dengan bahasan mutiara sholat dan puasa. Di kesempatan ini kita akan membahas sunnah-sunnah puasa. Apa saja sunnah-sunnah puasa itu? Di antaranya yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Anjuran untuk segera berbuka ketika waktu maghrib tiba itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita itu segera berbuka begitu masuk waktu maghrib atau beduk maghrib, kita langsung minum seteguk atau makan kurma atau makan kudapan, nah itu kita berada dalam suatu kebaikan dan itu merupakan sunnah berpuasa. Sunnah itu apa? Sunnah itu kalau kita kerjakan mendapat pahala, tetapi kalau kita tinggalkan walaupun tidak berdosa tetapi kita akan merasa rugi. Karena apa? Sunnah ini sangat ringan untuk dikerjakan, tinggal cepat-cepat berbuka kita sudah dapat tambahan pahala. Yang kedua, mengakhirkan sahur. Dianjurkan untuk mengakhirkan waktu sahur hingga mendekati fajar. Rasulullah bersabda, sahur adalah keberkahan, maka janganlah kalian meninggalkannya, meskipun hanya dengan seteguk air. Maksudnya mengakhirkan waktu sahur itu bagaimana? Mengakhirkan waktu sahur itu kita sahur bukan setelah sholat isya atau setelah sholat tarawih atau jam 10 malam, tidak gitu. Tetapi kita sahur itu setelah melewati tengah malam, sepertiga malam terakhir. Syukur-syukur kalau mendekati waktu subuh atau imsak. Tetapi yang perlu diingat, jangan sampai sahur kita di akhir-akhir tadi, walaupun itu suatu kesunahan, tapi membuat kita tergopoh-gopoh, membuat kita tergesa-gesa, akhirnya timbul suatu permasalahan waktu subuh kita masih mengunyah makanan. Nah, itu jangan sampai. Jadi seyogyanya ya 10 menit sebelum waktu subuh itu kita sudah santai, sudah tidak makan dan minum untuk menjaga diri, mulut dan waktu kita, sehingga jangan sampai kita nanti misalnya kebablasan, itu bahasanya sampai kita menerjang waktu subuh. Jadi sebelum adzan subuh misalnya kurang 10 menit, sebaiknya walaupun boleh kita masih boleh makan dan minum, kita sudah siap-siap untuk stop makan dan minum. Tuh. Kemudian kita berdoa waktu berbuka. Nah, ini sudah banyak redaksinya ya, misalnya Allahumma laka sumtu dan sebagainya. Itu kita bisa sebelum menenggak minum atau makan kurma tadi untuk berbuka, untuk takjil, kita melakukan doa dulu, doa berbuka puasa. Kemudian yang keempat sunnah dari puasa adalah memberi makan orang yang berbuka. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi kalau kita memberikan buka puasa, insya Allah kita dapat 2 pahala kalau kita berpuasa, yaitu pahala puasa kita dan pahala orang atau teman yang kita beri berbuka tadi. Itu keuntungan kalau kita ada kelonggaran rezeki dan mau memberi orang untuk berbuka. Syukur-syukur kalau kita bisa melaksanakan buka bersama, tapi buka bersama itu dari kita, bukan buka bersama terus mandiri bayarnya, bukan gitu. Tapi kita yang memberikan hadiah kepada teman-teman, kita yang membayar untuk buka puasa mereka. Nah, itu yang mendapatkan pahala. Seandainya misalnya kita hanya untuk kumpul untuk berbuka puasa bersama, kita hanya mendapatkan pahala kita melakukan silaturahim, tapi tidak mendapatkan pahala kita memberikan
kita mendapatkan pahala orang yang kita ajak berbuka tadi. Kemudian sunnahnya lagi yang kelima adalah memperbanyak ibadah. Menghidupkan malam Ramadan dengan salat tarawih, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, dan bersedekah. Itu beberapa hal sunnah yang harus kita seyogyanya kita kerjakan di bulan Ramadan untuk menambah pahala di bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan merupakan bulan kita untuk memanen pahala. Mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa lancar untuk ibadah puasa yang wajib, dan juga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah semaksimal mungkin yang bisa kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.